Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vira Luciana, NIM F2019-01-126, kelas C3, jurusan S1 Farmasi, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Mandala Waluya Kendari. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hubungan struktur aktivitas obat antibiotika. Adapun pokok pembahasan pada video ini, yang pertama pendahuluan, yang kedua penggolongan antibiotika. Sejarah penemuan antibiotika. Pada tahun 1929, Alexander Fleming secara tidak sengaja menemukan sifat antibakteria dari penisilin. Penemuan ini kemudian dianggap sebagai tonggak kelahiran era antibiotika modern. Meski demikian, penisilin baru dipergunakan dalam terapi infeksi pada tahun 1939 oleh Florey dan Chain, dan sejak saat itulah eksploitasi terhadap penemuan ini benar-benar terrealisasi. Berabad-abad yang lalu, manusia telah mempelajari berbagai macam ramuan yang digunakan untuk mengobati penyakit infeksi topikal, yang saat ini diasumsikan bahwa ramuan tersebut efektif mengobati infeksi karena adanya bahan-bahan antibiotika dalam ramuan tersebut. Istilah ini digagas oleh Ed Willemin yang mendefinisikan antibiosis sebagai konsep biologis kelangsungan hidup, di mana suatu organisme menghancurkan organisme lainnya demi bertahan hidup. Pada tahun 1942, Waxman mendefinisikan antibiotika sebagai bahan kimia yang dihasilkan oleh mikroorganisme yang memiliki kemampuan menghambat pertumbuhan atau mematikan mikroorganisme. Suatu bahan kimia digolongkan ke dalam antibiotika bila mana bahan kimia tersebut yang pertama merupakan produk metabolisme, meskipun dalam produksinya dilakukan melalui sintesa kimia. Yang kedua merupakan produk sintesa yang diproduksi sebagai struktur analog dari alamiah. Yang ketiga dapat menghambat pertumbuhan satu atau lebih mikroorganisme. Yang keempat, efektif pada konsentrasi rendah. Selanjutnya, penggolongan antibiotika. Penggolongan antibiotika dibedakan menjadi 3. Yang pertama berdasarkan spektrum aktivitasnya, yang kedua berdasarkan mekanisme kerjanya, dan yang ketiga berdasarkan struktur kimianya. Penggolongan antibiotika berdasarkan spektrum aktivitasnya dibagi menjadi 2. Yang pertama antibiotika spektrum luas, yaitu antibiotika yang efektif terhadap bakteri gram positif dan gram negatif. Contohnya rifampicin, ampicillin, dan amoxicillin. Yang kedua, antibiotika spektrum sempit adalah antibiotika yang efektif hanya pada bakteri gram positif atau bakteri gram negatif saja. Contohnya erythromycin, colistin, dan fiomycin. Selanjutnya, penggolongan antibiotika berdasarkan mekanisme kerjanya. Yang pertama, antibiotika yang menghambat sintesa dinding sel bakteri, contohnya penisilin dan cefalosporin. Yang kedua, antibiotika yang bekerja langsung pada membran sel bakteri, mempengaruhi permeabilitas membran dan menyebabkan kebocoran sel, contohnya polymyxin dan daptomycin. Yang ketiga, antibiotika yang menghambat pembentukan DNA atau RNA, contohnya quinolone dan rifampin. Yang keempat, antibiotika yang menghambat pembentukan protein pada ribosom, contohnya erythromycin. Kelima, antibiotika yang menghambat sintesa asam folat di dalam sitoplasma, contohnya sulfonamida dan trimetoprim.
Selanjutnya, penggolongan antibiotika berdasarkan struktur kimianya dibagi menjadi 7. Yang pertama, antibiotika beta-laktam, yang kedua aminoglikosida, yang ketiga tetrasiklin, yang keempat polipeptida, yang kelima makrolida, yang keenam linkomisin, dan yang ketujuh golongan lainnya. Antibiotika beta-laktam dibagi menjadi 2, yaitu antibiotika turunan penisilin dan antibiotika turunan cefalosporin. Antibiotika turunan penisilin pertama kali diekstraksi dari Penicillium notatum. Selanjutnya, untuk produksi komersial digunakan Penicillium chrysogenum karena menghasilkan lebih banyak penisilin. Struktur dasar penisilin terdiri atas cincin thiazolidin yang menyatu dengan cincin beta-laktam. Kedua cincin ini merupakan inti dari penisilin serta diberi nama 6-amino-penicillanic acid. Antibiotika turunan penisilin dapat diklasifikasikan menjadi 5, yaitu pertama, penisilin yang peka terhadap penisilinase, yang kedua aminopenicillin, yang ketiga anti-pseudomonal penicillin, yang keempat ureidopenicillin, yang kelima turunan penicillin lainnya. Penisilin yang peka terhadap penisilinase memiliki karakteristik yaitu memiliki potensi yang baik melawan Staphylococcus dan Streptococcus, berguna melawan beberapa kokus gram positif, dan tidak efektif terhadap Bacillus gram negatif. Adapun antibiotik turunan penisilin yang peka terhadap penisilinase, yang pertama metisilin, kedua oksasilin, ketiga klosasilin, keempat diklosasilin, yang kelima fluoxasilin, dan yang keenam nafsilin. Selanjutnya, aminopenicillin memiliki spektrum aktivitas yang luas melawan bakteri gram negatif dan gram positif, tidak efektif terhadap Pseudomonas aeruginosa. Antibiotik turunan penisilin yang termaksud kelompok aminopenicillin, yang pertama itu ada ampicillin, yang kedua amoxicillin, yang ketiga talampicillin. Selanjutnya, anti-pseudomonal penicillin. Antibiotik turunan penisilin yang merupakan kelompok anti-pseudomonal penicillin yaitu carbenisilin, indanilkarbesinil, dan ticarsilin. Selanjutnya, ureidopenicillin. Antibiotik turunan penisilin yang termasuk kelompok ureidopenicillin yaitu aciosilin dan piperacillin. Selanjutnya, turunan penisilin lainnya. Antibiotik turunan penisilin yang termasuk kelompok turunan penisilin yaitu quinisilin, amidinopenicillin, acidosilin, dan bekampicillin. Hubungan struktur aktivitas turunan penisilin. Penisilin yang tahan asam karena adanya gugus penarik elektron seperti gugus fenoksi yang terikat pada rantai samping amino. Gugus tersebut mencegah penata ulangan penisilin menjadi asam penilat yang terjadi dalam suasana asam. Penisilin yang tahan terhadap beta-laktam karena adanya gugus merua pada rantai samping amino, misalnya cincin aromatik yang pada kedudukan orto mengandung gugus halogen atau metoksi. Penisilin dengan spektrum luas yaitu karena ada gugus hidrofil seperti NH2 pada rantai samping sehingga penembusan obat melalui pori saluran protein membran terluar bakteri gram negatif menjadi lebih besar. Penisilin yang aktif terhadap bakteri gram negatif dan Pseudomonas aeruginosa disebabkan
adanya gugus asidik pada rantai samping seperti COOH, SO3H, dan NHCO. Penisilin yang bekerja sebagai prodrug didapat melalui cara-cara berikut. Yang pertama, dibuat dalam bentuk garamnya, yang kedua, menutupi gugus amino bebas, dan yang ketiga, membentuk ester pada gugus karboksil yang terikat pada atom C3. Antibiotika turunan cefalosporin. Cefalosporin pertama kali diekstraksi dari jamur Cephalosporium acremonium pada tahun 1948 oleh Prosu serta Newton dan Abraham pada tahun 1953. Produk utama adalah cefalosporin C. Dari molekul inilah berbagai modifikasi dilakukan untuk mendapatkan berbagai turunan cefalosporin yang digunakan hingga sekarang. Hubungan struktur aktivitas turunan cefalosporin. Turunan cefalosporin memiliki struktur inti yang sama, kecuali pada rantai samping pada posisi C7 dan C3. Modifikasi substituen pada C3 dilakukan untuk mendapatkan sifat fisika kimia yang lebih baik, dan modifikasi substituen pada posisi C7 untuk mengubah spektrum aktivitasnya. Adanya gugus pendorong elektron pada posisi C3 dapat meningkatkan aktivitas antibakteri. Aktivitas biologis sangat bergantung pada rantai samping yang terikat pada posisi C7. Substitusi gugus metoksi pada posisi C7 seperti pada cefamisin dapat meningkatkan ketahanan terhadap beta-laktamase. Pergantian isosterik dari atom S pada cincin dihidrotiasin dengan atom O menghasilkan oxacefamisin atau oxacefam menunjukkan spektrum antibakteri yang lebih luas. Antibiotika aminoglikosida. Aminoglikosida merupakan antibiotika yang memiliki satu atau lebih gula amino yang terhubung pada cincin aminosititol melalui ikatan glikosida. Antibiotika golongan ini umumnya merupakan antibiotika spektrum luas dengan aktivitas yang lebih tinggi dalam melawan bakteri gram negatif dibandingkan gram positif. Streptomycin merupakan antibiotika aminoglikosida pertama yang diisolasi dari Streptomyces griseus oleh Waxman dan kawan-kawan pada tahun 1944. Hubungan struktur aktivitas turunan aminoglikosida. Antibiotika turunan aminoglikosida umumnya terdiri atas dua atau lebih gula amino yang terhubung melalui ikatan glikosida dengan 1,3 diaminosikloheksana. Dengan demikian, aminoglikosida memiliki dua struktur utama yang penting, yakni gula amino dan cincin aminosiklisito. Gugus gula amino pada struktur utama turunan aminoglikosida. Pada posisi C6 dan C2 merupakan target dari penginaktifan enzim bakteri. Ada substitusi metil pada C6 dapat meningkatkan resistensi enzim. Hilangnya gugus 3-OH atau 4-OH atau keduanya tidak mempengaruhi aktivitas enzim. Cincin aminosiklisitol pada struktur utama turunan aminoglikosida. Asetilasi pada posisi C1 tidak menyebabkan hilangnya aktivitas. N-etilasi dari sisomisin menghasilkan netilmisin yang memperpanjang masa kerja senyawa induk karena tahan terhadap penginaktifan oleh beberapa enzim endogen.
Hilangnya atom O dari gugus 5OH sisomisin menghasilkan 5-deoksisisomisin menyebabkan senyawa tahan terhadap enzim yang mengasetilasi gugus 3 amino. Antibiotika tetrasiklin. Antibiotika turunan tetrasiklin merupakan turunan oktahidronaftasen yang terbentuk oleh gabungan 4 buah cincin serta memiliki 5 atau 6 pusat atom C asimetrik. Turunan tetrasiklin merupakan antibiotika poten yang memiliki aktivitas berspektrum luas baik terhadap bakteri gram negatif maupun bakteri gram positif. Oleh karena itu, tetrasiklin merupakan obat pilihan untuk berbagai macam penyakit infeksi. Hubungan struktur aktivitas turunan tetrasiklin. Cincin D harus merupakan cincin aromatik dan cincin A harus tersubstitusi pada setiap atom karbonnya dengan tepat untuk kepentingan aktivitasnya. Cincin B dan C dapat mentoleransi perubahan substituen selama sistem ketoenol tidak berubah dan terkonjugasi pada cincin fenol D. Cincin B, C, D fenol merupakan sistem ketoenol yang sangat penting dan cincin A harus memiliki sistem ketoenol yang terkonjugasi. Secara spesifik, cincin A mengandung trikarbonil, suatu gugus ketoenol pada posisi C1, C2, dan C3. Struktur kimia penting lainnya untuk aktivitas antibakteri adalah pada gugus amin pada posisi C4 pada cincin A. Antibiotika polipeptida. Antibiotika turunan polipeptida memiliki struktur polipeptida yang kompleks, yang resisten terhadap protease hewan dan tumbuhan. Antibiotika ini juga memiliki gugus lipid selain gugus amino yang tidak dimiliki oleh hewan dan tumbuhan. Obat-obat golongan ini adalah basitrasin, polymyxin, ampomisin, tirotrisin, dan vancomycin. Antibiotika golongan makrolida. Antibiotika turunan makrolida merupakan antibiotika yang sangat bermanfaat, khususnya untuk terapi penyakit infeksi yang disebabkan oleh bakteri gram positif, baik dalam bentuk kokus maupun bacillus. Antibiotika turunan makrolida ini pada umumnya dihasilkan oleh Streptomyces sp dan mempunyai 5 bagian struktur dengan karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, cincin lakton yang besar, biasanya mengandung 12-17 atom. Yang kedua, gugus keton. Yang ketiga, 1 atau 2 gula amin seperti glikosida yang berhubungan dengan cincin lakton. Keempat, gula netral yang berhubungan dengan gula amina atau pada cincin lakton. Yang kelima, gugus dimetil amino pada residu gula yang menyebabkan sifat basa dari senyawa dan memungkinkan untuk dibuat dalam bentuk garamnya. Obat-obat yang termasuk golongan makrolida adalah eritromisin, oleandomisin, klaritromisin, fluritromisin, diritromisin, dan asitromisin. Antibiotika golongan linkomisin. Turunan linkomisin merupakan senyawa bakteriostatik yang pada kadar tinggi dapat bersifat bakterisid. Hubungan struktur aktivitas turunan linkomisin. N-demetilasi memberikan aktivitas melawan bakteri gram negatif. Bertambahnya panjang rantai substituen propil hingga N-heksil pada posisi C4 pada gugus spirolidin meningkatkan aktivitas in vivo. Tiometil ether pada gugus thiolinkosamida penting untuk aktivitas antibakteri. Modifikasi struktur pada posisi C7 seperti penambahan 7S-kloro
atau 7-ROCH3 akan mengubah sifat fisikokimia obat dan mempengaruhi sifat farmakokinetik dan spektrum aktivitasnya. Efek samping yang umumnya terjadi adalah ruam kulit, mual, muntah, dan diare. Selanjutnya, antibiotika golongan lainnya. Antibiotika yang termasuk dalam golongan ini adalah kloramfenikol, rifampicin, dan mupirocin. Kloramfenikol. Kloramfenikol merupakan antibiotika spektrum luas yang bersifat bakteriostatik. Obat ini merupakan obat pilihan untuk pengobatan demam tifoid akut yang disebabkan oleh Salmonella sp. Kloramfenikol diisolasi dari Streptomyces venezuelae oleh Ehrlich pada tahun 1947. Kemampuan kloramfenikol menembus sistem saraf pusat menjadikannya alternatif untuk pengobatan meningitis dan sebagai anti-riketsia. Hubungan struktur dan aktivitas kloramfenikol yaitu modifikasi gugus P-nitrofenol dapat dilakukan melalui beberapa cara, yakni yang pertama, penggantian gugus nitro oleh substituen lainnya akan menurunkan aktivitas antibakteri. Kedua, pemindahan posisi gugus nitro dari posisi para juga akan menurunkan aktivitas antibakteri. Yang ketiga, penggantian gugus fenil oleh gugus alisiklik akan menghasilkan senyawa yang kurang poten. Modifikasi pada rantai samping di kloroasetamida, rantai samping di halogen lainnya akan menghasilkan senyawa yang kurang poten meski aktivitas utama tetap ada. Modifikasi 1,3 propanadiol bila gugus alkohol pada C1 diubah akan menurunkan aktivitas, sehingga adanya gugus alkohol pada senyawa ini penting untuk aktivitas antibakterinya. Selanjutnya, rifampicin. Rifampicin diisolasi dari fermentasi kultur Nocardia mediterranea dan merupakan antibiotika dengan spektrum aktivitas yang luas. Pada umumnya, rifampicin digunakan sebagai obat anti tuberkulosis.